Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang juga kepada Ibu Kristansa yang baru pertama kali hadir di dalam jemaat PIC. Selamat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yesaya pasal 53 itu adalah pasal yang tidak boleh dibaca, tidak boleh dipelajari, bahkan harus dihindari oleh orang Yahudi. Kitab ini terkenal dengan nama Forbidden Chapter. Dan biasanya para pendeta ini mengkhotbahkan kitab Yesaya 53 ini biasanya dalam rangka Natal, saudara. Tapi sebenarnya kalau saudara mau mempelajari kitab Yesaya 53 ini, artinya sangat-sangat dalam sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara, sejarawan Yahudi pada abad ke-17 itu bernama maksud saya Raphael Levi. Dia mengakui bahwa dahulu kala para rabi itu biasa membaca kitab Yesaya 53 itu di sinagog. Tetapi setelah kitab Yesaya pasal 53 itu menyebabkan perdebatan, berbagai pertanyaan serta kebingungan yang besar dari masyarakat atau orang Yahudi, kemudian para rabi itu memutuskan untuk menghilangkan pembacaan Yesaya 53 itu di sinagog. Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya masa sekarang ketika orang Yahudi itu melakukan haftarah atau pembacaan Torah di sinagog, mereka itu hanya membaca kitab Yesaya 52, itu pun tidak secara keseluruhan, hanya sampai ayat 12, kemudian ayat maksud saya pasal 53 itu dihilangkan, kemudian mereka langsung lompat untuk membaca Yesaya 54. Saudara-saudara, pada zaman dahulu banyak itu para rabi, bukan hanya para rabi ya, para rabi, ada Midrash Konen, ada Traktat Sanhedrin, ada Midrash Tanhuna. Mereka itu mempunyai pendapat yang sama, bahwa Yesaya 53 itu adalah nubuatan tentang Mesias. Ada juga Rabi Eliezer, ini rabi yang paling terkenal juga. Dia juga berpendapat bahwa Yesaya 53 itu adalah tentang Raja Mesias, Raja Yahudi. Begitu ya saudara-saudara. Jadi banyak orang percaya bahwa, banyak orang Israel maksud saya percaya bahwa Yesaya 53 itu tentang nubuatan tentang Mesias. Tapi setelah nubuatan itu tergenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya mereka menolak. Mereka deny bahwa nubuatan Yesaya 53 itu adalah Kristus yang akan mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi saya hari ini tidak menjelaskan kepada saudara tentang Yesaya 53 itu secara keseluruhan. Hari ini saya mau menjelaskan tentang Yesaya 53 ayat 10. Saya akan membacakannya, Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara-saudara, saya akan menggarisbawahi the Lord pleased to crush him. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang pendeta yang bernama C.J. Maheny.
Di dalam Attitude Conference pada bulan Mei tahun 2006 itu dia berkata seperti ini. Siapa yang membunuh Yesus? Bapa, katanya. Bapalah yang membunuh Yesus anaknya maksud saya. Bapalah yang meremukkan anaknya. Bapalah yang menghancurkan anaknya. Bapalah yang melukai anaknya. Bapalah yang menghukum anaknya. Dengan semua murka yang harusnya pantas kita terima. Itu semua dilakukan oleh siapa? Bapa. Saya mau bertanya, apakah pertanyaan dari pendeta ini, pernyataan dari pendeta ini adalah sound doctrine? Karena saudara-saudara, pernyataan ini bahwa bapalah yang menyebabkan anak itu mati bukan hanya satu orang yang berpendapat saja, tetapi banyak teolog juga mempunyai pendapat yang sama. Jadi kita sebagai seorang murid sound doctrine, kita harus berhati-hati untuk menerjemahkan kata the Lord please to crush him di dalam Yesaya 53 ayat 10 ini. Saudara-saudara, kalau kata maksudnya kalau tidak cermat di dalam menerjemahkan kalimat the Lord crush, the Lord please crush him, maka itu bisa diambil kesimpulan bahwa Bapak itu kejam. Bapak itu yang mengabuse anaknya. Seolah-olah bapalah yang menyebabkan anak itu diremukkan secara sengsara. Atau dalam artian, father who pull the trigger. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menjelaskan tentang nubuatan dari Nabi Yesaya, kita harus melihat bahwa di dalam Yesaya 52 ayat 13, sesungguhnya dikatakan demikian, bahwa sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Nabi Yesaya berkata bahwa hamba itu akan mengalami kemuliaan selama-lamanya. Tetapi sebelum hamba itu mengalami kemuliaan, dia harus menderita. Dia harus mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa hamba yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Dia sudah mati. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Lalu sekarang dia kembali ke tempat asalnya, yaitu di surga yang mulia. Saudara-saudara, jadi seperti ini. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu bukan sebuah accident atau bukan sebuah kecelakaan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan suatu kematian seorang martir. Kalau kematian seorang martir itu kan biasanya sebelum dia mati, dia akan bernyanyi, dia akan berdoa, begitu ya. Tetapi saudara-saudara, kematian Yesus di atas kayu salib itu supaya saya dan saudara yang merupakan orang-orang pilihan menerima grace and mercy and peace. Sehingga kita bebas dari murka Allah karena dosa pelanggaran kita. Amin. 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 Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama, pengorbanan yang digambarkan itu sebagai sesuatu yang disukai oleh Allah. Please, the Lord is pleased, begitu ya. The Lord is delight. Itu ada di dalam Yesaya 1 ayat 11. Saya akan membacakannya. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan.
darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Saudara perhatikan kata suka atau delight atau please atau kehendak begitu ya kalau di dalam bahasa Indonesianya itu. Di dalam Yesaya itu menggunakan kata yang sama antara Yesaya 1 ayat 11 dengan Yesaya 53 ayat 10. Yaitu kata yang digunakan adalah kata hapase atau please, delight dalam bahasa Inggrisnya. Dalam artian seperti ini saudara-saudara. Artinya seperti ini. Nabi Yesaya sudah bernubuat bahwa Tuhan itu tidak menyukai aroma yang berasal dari hewan korban yang harus dipersembahkan setiap tahun pada hari pendamaian atau Yom Kippur. Karena apa? Di dalam kekekalan, di dalam ketetapan Tuhan sudah menyediakan korban yang sejati. Yesaya menggunakan kata hamba. Dan hamba itu sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Amin. Ketika Tuhan Yesus itu menuju salib, dia bukan hanya korban yang sejati, tetapi dia adalah imam yang tertinggi. Untuk itulah Tuhan menikmati aroma yang berasal dari pengorbanan Mesias Sang Anak Domba Allah yang benar, yang tidak bercacat dan bercela, maksudnya tidak bercacat dan bercela, serta akan dimuliakan. Setelah Yesus menjadi pengorbanan di atas kayu salib, sudah tidak ada lagi korban. Makanya bait Allah sudah tidak ada. Jadi ketika setiap kali hari Yom Kippur, orang Yahudi itu cuma berkata begini, mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosa-dosa saya. Jadi doa orang Yahudi setiap kali hari Yom Kippur itu, mudah-mudahan Tuhan ampuni dosa saya. Insya Allah dosa saya diampuni oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan kata delight atau habase itu dengan kata lain bahwa Tuhan senang dan mengalami kepuasan atau satisfaction dengan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan sebagai ganti dosa untuk orang-orang pilihan. Pendamaian antara Allah Bapa dengan manusia itu harus terjadi melalui kematian anaknya di kayu salib. Amin. Dan ini adalah pengorbanan yang sempurna. Kalau di dalam hari pendamaian Yom Kippur, melalui persembahan korban, maka ada pengampunan dosa, dan pengampunan dosa itu hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi ketika Yesus itu diremukan mati di atas kayu salib, bukan saja orang-orang yang Yahudi yang mendapat pengampunan dosa, tetapi semua orang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang pilihan, sehingga apa saudara-saudara, terjadi rekonsiliasi antara kita sebagai manusia dengan Bapa. Amin. Amin. Saudara-saudara dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebanyakan terjemahan di dalam bahasa Inggris di dalam kitab Yesaya 53 ayat 10 itu adalah crush atau bruise, meremukkan, menghancurkan. Tetapi saudara-saudara, saya mempelajari ada terjemahan di dalam Polyglot Alkitab Apostolik atau ABP yang didasarkan pada Septuaginta. Dia menerjemahkan ayat itu berkata begini. Dan Tuhan berkehendak untuk memurnikan dia.
Saudara-saudara, memang di dalam kitab Ibrani kata keras atau daka itu mempunyai pengertian yang negatif, yang artinya itu meremukkan atau menghancurkan, menginjak-injak. Tetapi di dalam Septuaginta kata daka itu juga mempunyai pengertian yang positif. Dan ini diterjemahkan dengan kata memurnikan atau menyucikan atau merendahkan diri. Artinya apa, saudara-saudara? Yesus datang ke dunia ini. Yesus diremukkan badannya di dunia ini. Yesus mengalami sengsara, penderitaan yang sangat luar biasa ini untuk memurnikan atau untuk menyucikan dosa orang-orang pilihan. Artinya di dalam dekrinya Allah sudah menyiapkan anaknya untuk menjembatani antara Allah dengan manusia, sehingga manusia itu karena apa, saudara-saudara? Karena manusia itu tidak bisa datang kepada Allah karena manusia itu sudah korup karena dosa. Sehingga satu-satunya jalan untuk mendamaikan antara Bapa dengan manusia, Bapa itu harus menyediakan korban pengganti, yaitu Yesus, yang dia itu adalah manusia seutuhnya dan Tuhan seutuhnya. Dia itu adalah sinless, dia itu tanpa dosa. Dialah yang layak untuk memperdamaikan antara manusia dengan Bapa. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Dia itu humble. Dengan cara apa? Dengan cara berinkarnasi untuk menjadi sama dengan manusia ciptaannya. Mana ada Tuhan yang seperti itu. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Artinya Allah itu mengambil rupa manusia atau dia itu tinggal di dalam daging manusia. Jadi prosesnya itu sama seperti manusia biasa secara normal. Dia itu mulai dari konsepsi, bakal bayi, kemudian berada di dalam kandungan anak darah Maria selama 9 bulan 10 hari. Kemudian dia lahir seperti bayi. Kemudian dia menjadi bayi, kemudian step menjadi anak-anak, menjadi orang dewasa, tetapi tidak menjadi tua, saudara-saudara, karena dia cuma berumur 33,5 tahun. Dia mengalami hidup sebagai manusia, menjalani kehidupan manusia yang normal. Kemudian dia mati sebagai manusia yang normal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah 700 tahun lamanya, akhirnya nubuatan dari Nabi Yesaya itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Saudara-saudara, jadi bukan Bapa yang menyebabkan Yesus itu menderita mati sengsara, mengalami penderitaan yang luar biasa. Atau Bapa yang sudah mengabuse anaknya. Atau Bapa yang menjadi trigger sehingga Yesus itu harus mati sangat mengenaskan. Tetapi saudara-saudara, itu semua adalah dekri Allah. Itu semua adalah desain Allah. Itu semua adalah ketetapan Allah. Sebelum dunia dijadikan, Yesus itu harus menjadi korban. Dan saudara-saudara, Yesus itu secara voluntary, secara sukarela dia
mau menjadi penebus dosa umat manusia. Amin. Mari kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 18. Ini kita ayat yang luar biasa. Kalau ada orang yang menolak ketuhanan Yesus, saudara bisa membacakan ayat ini. Saya akan membacakannya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudara, penyaliban Yesus itu bukan akibat ketidakberdayaannya. Bukan sebuah kecelakaan yang tragis. Kristus di dalam kekekalan, dia secara sadar, dia secara voluntary untuk memilih untuk pergi menuju salib. Itu adalah pilihannya sendiri. Itu adalah kehendaknya sendiri. Amin. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Yesus adalah Tuhan yang kekal. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan inkarnasi, itu adalah tindakan Yesus secara voluntary. Dia mempunyai hak untuk memberikan nyawanya, dia juga mempunyai hak untuk mengambil nyawanya sendiri. Luar biasa. Dalam kemanusiaannya, Kristus itu memiliki otoritas untuk menyerahkan nyawanya untuk dosa manusia. Dan di dalam keilahiannya, dia memiliki otoritas untuk mengambilnya kembali, sehingga semua orang yang percaya kepadanya itu dapat diberikan hidup yang kekal. Amin. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Ini juga ayat yang luar biasa. Saya akan membacakannya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ini bisa ditafsirkan demikian. Bahwa penyaliban dan kematian Yesus Kristus itu terjadi karena dekrit Allah atau penetapan Allah. Amin. Amin. Kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah pengetahuan Allah yang melampaui segala sesuatu. Amin. 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 Apakah keputusan Allah itu bertentangan dengan kehendak Yesus? Tidak sama sekali. Yesus adalah Allah, maka keputusan Allah itu tentang Yesus yang menjadi korban untuk dosa manusia itu sudah ditetapkan di dalam sidang ilahi. Amin. Di dalam Mazmur 33 ayat 11 dikatakan bahwa dekrit Allah itu tetap ada untuk selama-lamanya. Ketika dekrit Allah itu mengatakan bahwa Yesus yang akan mati di atas kayu salib, Yesus yang harus mati dengan sengsara, mati dengan penuh penderitaan, maka dekrit itu akan terjadi. Amin. Saudara-saudara, penderitaan hamba di dalam kitab Yesaya 53 itu adalah Kristus yang sudah digenapi. Kristus adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya. Kristus adalah rencana besar Allah. Jadi ketika Yesus mati dengan sengsara di atas kayu salib itu bukan sebuah kebetulan maksud saya. Saudara-saudara, di dalam perkataannya sendiri, Yesus berkata bahwa sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara bisa membacanya di dalam Matius 20 ayat 28. Saudara-saudara dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi orang Yahudi yang menolak akan nubuatan Yesaya, mereka itu masih bertanya-tanya. Karena sampai sekarang orang Yahudi masih mencari siapa hamba yang menderita itu. Ada yang berkata bahwa hamba yang menderita itu adalah orang Israel, bangsa Israel. Ada juga yang berpendapat bahwa hamba yang menderita itu adalah Nabi Yeremia. Ada juga yang berpendapat bahwa hamba yang menderita itu adalah Elia atau Raja Hizkia. Orang Yahudi boleh saja berpendapat seperti itu. Karena apa, saudara-saudara? Kitab orang Yahudi itu belum lengkap. Saya ulangi sekali lagi. Kitab orang Yahudi itu belum lengkap. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang-orang pilihan, nubuatan itu jelas sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi itu ada past, present, dan future. Pasnya itu seperti ini. Nabi Yesaya itu sudah bernubuat tentang hamba yang harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Kemudian presentnya, sekarang ini nubuatan Nabi Yesaya itu sudah digenapi dengan matinya Yesus untuk menanggung dosa umat pilihan. Yesus adalah anak domba Allah yang sudah disembelih sebagai korban yang sempurna dan sejati. Amin. Dan untuk masa yang akan datang, saudara bisa membacanya di dalam Wahyu 5. Jadi saya katakan kitabnya orang Yahudi itu belum lengkap. Karena apa? Mereka dari kitab Kejadian cuma sampai kitab Maleaki. Sementara kita sampai kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, saudara bisa membacanya sendiri ya. Karena ini kitab Wahyu 5 itu pasalnya sangat panjang. Itu dikatakan bahwa ketika Rasul Yohanes itu menangis karena tidak ada seorang pun yang bisa membuka gulungan kitab itu, maka Rasul Yohanes itu menangis, dan menangis. Tapi kemudian malaikat berkata, hanya ada satu orang yang bisa dan mampu untuk membuka gulungan kitab itu. Siapa itu? Dia adalah Yesus Kristus, anak domba Allah yang sudah disembelih. Amin. Sekali lagi saudara-saudara. Kematian Tuhan Yesus Kristus yang mengenaskan itu bukan akhir dari kehidupan hamba yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tetapi sebenarnya adalah penggenapan gospel. Penggenapan akan berita baik, akan keselamatan untuk umat manusia. Karena apa saudara-saudara? Sebenarnya di dalam Alkitab itu semuanya berberita tentang Yesus akan mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Itu ada di dalam dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Amin. Dan saudara-saudara, berita keselamatan itu sudah menyebar sekarang. Bukan saja di Israel, tetapi sampai ke ujung bumi. Amin. Begitu banyaknya orang, ada pesawat lewat. Begitu banyaknya orang yang sudah menerima gospel itu. Itu seperti butiran pasir di lautan. Itu seperti bintang di langit. Dan saya dan saudara itu ada di dalamnya. Amin. Saya dan saudara sudah menerima gospel itu. Amin. Menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, saya dan saudara itu
sudah menjadi bagian dari ketetapan Allah. Sehingga kita semua itu adalah anak-anak rohani. Amin. Saya adalah anak rohani. Mari kita katakan bersama-sama. Saya adalah anak rohani. 1, 2, 3. Saya adalah anak rohani. Anak-anak yang bukan berasal dari darah dan daging, tetapi dari roh dan kebenaran. Maka saudara-saudara, hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Saya dan saudara itu adalah mempelai wanita. Yang mana Yesus itu adalah mempelai prianya. Suatu saat nanti kita akan bertemu dengan mempelai pria kita, Yesus Kristus. Dan itu adalah sebuah pengharapan yang sangat besar sekali. Amin. Saya dan saudara itu sudah ditebus melalui darah yang mahal, melalui penderitaan yang luar biasa. Bahkan Yesus mengalami keremukan yang menyakitkan sehingga kita memperoleh kasih dan iman yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Apakah kita hanya berdiam saja? Apakah kita hanya haleluya, haleluya saja? Atau seperti yang dikatakan oleh Pak Peter. Apa itu Pak Peter? Poco-poco saja? Jangan saudara-saudara. Sudah saatnya hidup kita itu harus berguna. Kita bisa berkata bahwa Yesus sudah mati bagi saya. Amin. Dan saatnya saya hidup bagi Kristus. Mari kita katakan ini. Ini mungkin cuma kalimat yang biasa. Tapi kalau saudara bisa mengalami itu, saudara merupakan orang-orang yang luar biasa. Mari kita katakan, Yesus sudah mati bagi saya dan saya hidup bagi Kristus. 1, 2, 3. Yesus sudah mati bagi saya dan saya hidup bagi Kristus. Amin. Saya menyerahkan kepada Pendeta Wanda.